Hai, di video kali ini kami akan mempresentasikan ide usaha kami, yaitu masker medis dan masker wajah. Perkenalkan, nama saya Putra Sinaga, lalu ada teman saya Erikson Pinantun Limbong, ada Kevin Habri M. Huta Barat, dan ada Ferdi Sandi. Nah, di sini kami mempunyai 4 subtopik, yaitu latar belakang ide usaha, kelebihan ide usaha, kompositor ide usaha, dan segmentasi pasar yang ingin dituju. Langsung saja, latar belakang ide usaha. Di sini kami mempunyai 2 produk, yaitu masker medis. Di mana masker medis adalah perlindungan pernapasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara. Kita tahu saat ini kita sedang mengalami musibah penyakit, yaitu COVID-19, sehingga setiap orang harus menggunakan masker setiap saat untuk menjaga kesehatannya. Dan banyak sekarang tipe-tipe masker yang digunakan yang tidak sesuai standar kesehatan, sehingga kami ingin menjual produk yang sesuai dengan standar kesehatan. Lalu yang kedua ada masker wajah, di mana masker wajah adalah masker kecantikan yang berwujud sediaan gel, pasta, dan serbuk yang dioleskan untuk membersihkan atau mengecilkan kulit, terutama kulit wajah. Nah, kami mengangkat masker wajah karena setiap orang selalu menggunakan masker medis setiap saat, sehingga kulit wajah mereka tidak sehat dan menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal ataupun jerawat. Sehingga kami ingin mengangkat atau menjual masker wajah untuk kesehatan setiap orang, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, dengan saya Kevin di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari ide usaha kelompok kami untuk menjual masker medis dan masker wajah. Pertama, masker medis. Kami menjual masker medis ialah karena kelebihannya banyak dibutuhkan di masa-masa pandemi saat ini. Yang kita mana tahu, masker medis adalah protokol kesehatan COVID-19 saat ini yang ditetapkan oleh WHO. Pada masa-masa awal COVID-19, masker medis adalah hal langka dan mahal. Dan untuk saat ini, masker medis dapat kita dapatkan dengan harga yang terjangkau sesuai dengan perekonomian masyarakat kita pada saat ini. Sehingga kami melihatnya sebagai peluang besar bisnis. Kemudian, kami juga menjual masker wajah karena selama masa pandemi ini kita diharuskan di rumah, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan, dan salah satunya adalah menjaga kecantikan. Kami melihat permintaan produk kecantikan ternyata cukup menjanjikan selama di masa pandemi ini. Sebagaimana yang saya katakan pada awalnya, sebagian besar orang kini lebih banyak berada di rumah dan punya waktu luas atau banyak dalam mengerjakan sesuatu termasuk merawat diri. Sehingga untuk sektor kecantikan, terkhususnya untuk masker wajah, perawatan wajah, banyak dicari-cari, dan kelompok kami melihatnya sebagai suatu peluang bisnis. Terima kasih. Terima kasih Erik atas presentasi kelebihan ide usahanya. Sekarang saya, Ferdi Sandi, akan mempresentasikan sumber apa saja dan siapa saja yang akan menjadi kompetitor ide usaha penjualan masker medis dan masker kecantikan kami. Yang pertama berasal dari apotek, di mana apotek banyak sekali menjual masker-masker medis maupun masker facial. Kemudian di sini ada klinik kecantikan. Klinik kecantikan bukan hanya saja menawarkan sebuah jasa perawatan untuk wajah, namun beberapa store-nya kadang menyediakan suatu masker yang ditawarkan kepada pengunjung store tersebut. Dan mengingat sekarang kan ada COVID, maka masker medis juga gencar mereka pasarkan di toko mereka.
Kemudian selanjutnya di supermarket. Bukan hal awam bahwa supermarket menjual berbagai barang macam produk seperti kebutuhan rumah tangga, tapi kebutuhan kecantikan juga ada dalam supermarket ini karena namanya supermarket. Terus juga masker medis mereka juga menjualnya di dalam situ. Kemudian jaringan minimarket. Jaringan minimarket ini sangat banyak sekali di Indonesia, terutama dari dua rival, Indomaret dan Alfamart. Mereka selain menjajakan masker medis, mereka juga kadang menawarkan masker facial untuk kecantikan di toko retail mereka dari berbagai macam merek. Selanjutnya datang dari media app seperti Facebook Marketplace, Instagram, dan WhatsApp. Di situ tuh banyak yang menggunakan jasa Facebook Marketplace sebagai pemasaran dari masker mereka, masker para reseller ataupun dari para kompetitor lain. Kami kan di sini menjual masker bermerek Vivel. Kemudian dari kompetitor bukan hanya Vivel saja yang menggunakan online, tapi datang juga dari berbagai kompetitornya seperti Mustika Ratu yang menggunakan yang gencar sekali menggunakan akun official Instagramnya untuk memasarkan produk mereka. Kemudian datang juga dari WhatsApp, di mana para reseller kadang menggunakan ini untuk memasarkan produknya kepada rekan-rekan maupun masyarakat yang tergabung dalam grup mereka. Dari informasi itu mereka menggunakannya untuk menggait lebih banyak pelanggan melalui promosi yang mereka tawarkan di sosial media M ini. Setiap hari mereka akan memberikan suatu updatean atau promo untuk maupun katalog-katalog produk mereka di sosial media M ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya kepada teman saya Kevin untuk menjelaskan presentasi mengenai segmentasi pasar. Selanjutnya segmentasi pasar yang dituju. Maupun sasaran pasar untuk produk kami adalah untuk semua kalangan masyarakat. Namun masker wajah itu kami prioritaskan untuk wanita karena mereka yang lebih sering menggunakan masker wajah untuk perawatan kulit wajah mereka. Adapun harga untuk masker medis 50.000 per box dan untuk masker wajah 20.000 per sheet. Terima kasih. Kira-kira itu hasil presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan diberikan.